Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat-Nya, nikmat iman, Islam serta kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kaulan Karima dan saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konstitusi negara. Sebelum kita mulai materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yaitu saya Ahmad Zaki sebagai moderator, kedua Firda Firnanda sebagai pemateri, ketiga Salsabila Syakira sebagai pemateri, keempat Suci Makfiro sebagai pemateri, dan yang kelima Winda Sapitri sebagai pemateri. Baik, marilah kita simak video berikut ini. Pengertian konstitusi negara. Istilah konstitusi berasal dari Inggris, yaitu kata constitution yang berarti membentuk, menyusun pernyataan. Sedangkan bahasa Prancis berasal dari kata constituer yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum yang artinya bersama-sama dengan dan stature yang berarti berdiri. Membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi berarti satu, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kedua, Undang-Undang Dasar suatu negara. Maksud memakai istilah konstitusi ini adalah membentuk suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Ada ahli yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Tetapi ada pula ahli yang menyamakan bahwa ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga. Yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai sesuatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Kedua, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis. Ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Kedudukan konstitusi negara. Kedudukan konstitusi berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Taibbi tahun 2003 mengungkapkan bahwa konstitusi berkedudukan sangat krusial sebagai pegangan dan pemberi batas atau pengendali kekuasaan, dan sekaligus mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Kedua, menurut Hanas tahun 2012, kedudukan konstitusi adalah sumber dasar dari suatu hukum negara, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk di atas kebijakan politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara. Jika suatu perundang-undangan dapat nilai-nilai konstitusi, maka dapat dilakukan judicial review atau uji materi melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk uji materi undang-undang dan Mahkamah Agung untuk uji materi peraturan di bawah undang-undang. Kedudukan konstitusi negara memuat tujuan nasional yang ingin dicapai dalam kehidupan umum negara. Memuat landasan ideologis di bawah falsafah politik negara, memuat kaidah-kaidah dasar bentuk pemerintahan dan lembaga negara, sistem dan ketatanegaraan, sistem wilayah. Tujuan dan fungsi konstitusi negara. Dasar tujuan dan fungsi konstitusi adalah untuk kesepakatan umum seluruh rakyat atau general konsensus tentang bentuk pembentukan negara yang didasarkan pada cita-cita mayoritas rakyat. Tujuan konstitusi sejalan dan terdapat dalam tujuan negara. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan secara efektif, agar penyelenggaraan negara tidak dilakukan dengan seenaknya,
Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk menjamin hak asasi warga negara. Fungsi konstitusi negara. Menurut Ghibli Ashiddiq, fungsi-fungsi konstitusi dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Keenam, fungsi simbol sebagai pemersatu. Ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 10. Fungsi sebagai sarana perkayasaan dan pembaruan masyarakat sosial, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Nah, lalu ada perubahan konstitusi negara. Menurut Tahib, terdapat dua sistem perubahan konstitusi. Yang pertama, bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan atau pergantian konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan perubahan atau pergantian dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, serta dari UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Sistem kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap UUD 1945, yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Prosedur perubahan konstitusi. Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut G.F. Strong, Tahib, bahwa cara perubahan konstitusi ada 4 macam, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Dan ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Nah, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang pertama, bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Dan ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Dan terakhir yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang 1945. Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah atau Sahihat al-Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting di Yathrib.
kemudian bernama Madinah di tahun 622 Masehi. Sejak hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah bermasyarakat yang plural dan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Sahikat Al-Madinah sebagai undang-undang dasar telah mendeklarasikan Yathrib bertransformasi menjadi negara Madinah atau City State of Madinah, membangun aturan-aturan pemerintahan, mengamanatkan isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di kota itu, mengamanatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, dan mengamanatkan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga tidak ada lagi penyelesaian masalah dengan aksi-aksi militer tersebut. Lalu ada kandungan Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu antara kaum Ansyar dan kaum Muhajirin. 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi. Nah, adapun kesimpulan materi kami kali ini bahwa konstitusi negara merupakan sebuah bentuk perwujudan dari keputusan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan negara untuk mengaturnya. Konstitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Berikut beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Dan tiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan kewarganegaraan. Adanya konstitusi sendiri bermula dari terbentuknya Konstitusi Madinah, yang merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum yang penting di Yathrib. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga videonya berguna bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam yang turun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.